orang yang sudah akan pergi selamanya. Itu bentuk penghormatan. Oke. Terus sekarang saya mau tanya kamu, bagaimana dengan orang-orang militer yang meninggal ya? Mereka diupacarakan juga bagaimana? Itu dalam bentuk penghormatan juga ya, ala-ala militer kan, sama seperti kami. Oke, Kristen menurut kami, surga menurut kami. Surga kami itu bukan jannah yang ada begitu banyak pelacur surga di dalamnya, yang hanya ngejeblos perawan. Muslim selalu ngomong kotor ya, karena memang diajarkan begitu. Pada saat mereka masuk ke jannah, itu yang mereka lakukan sama pelacur surga. Makanya muslim-muslim yang saya lihat di atas ini ya, maaf ya, mungkin bukan bapak ya, gitu, mulutnya itu betul-betul nggak terlepas dari kata sundal dan segala macam. Aduh, karena memang untuk muslim itu biasa mengeluarkan kata begitu, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu biasa banget ya. Iya, aku jadi prihatin ya, ucapan-ucapan seperti ini. Oke, Mbak Herni, saya tertarik untuk membahas ini. Kelak di surga kamu itu ada jasad atau hanya roh saja? Silakan dijawab. Dengan rohnya kami, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Kita udah diperbaharui ya. Tubuh jasmani kita yang ada di dunia itu sudah hancur menjadi tanah, dan kita memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tanpa dosa lagi. Rohnya kami ya tetap rohnya kami, seperti itu. Rohnya manusia ya, rohnya kamu itu kan hanya satu. Dan rohnya kamu itu pada saat kamu mati, itu yang Tuhan ambil dari dirimu. Jasadmu sudah mati, oke? Itu menurut Kristen ya, pengertian Kristen. Jangan kamu samakan dengan pengertian Muslim ya, beda lah. Agamanya aja beda, surganya aja beda, nabinya aja beda, kitabnya aja beda, dan pasti itu beda, oke? Ya jelas beda lah antara surga yang Kristen punya dengan Islam punya, pasti beda lah. Kalau di surganya Mbak ini kan ada perang antara ular naga, yang selama ini kirain ular naga itu hanya ada di cerita-cerita pewayangan, cerita dongeng. Ternyata fakta di kitabnya Mbak, itu ada ternyata ular naga. Selain ada ular naga, ternyata dia juga berperang. Tapi itu sedang kita tidak bahas. Yang saya ingin bahas itu adalah surga ya, manusia yang hidup di surganya Kristen itu lengkap jasad atau hanya roh saja. Terima kasih Ibu sudah menjawab ya, Mbak ini udah menjawab bahwa di surga kelak orang Kristen itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Maksud daripada tubuh kemuliaan itu maksudnya gimana tuh Bu? Berbentuk jasad biologis kayak yang sekarang tapi berbeda dengan jasad yang sekarang, tapi pada hakikatnya tetap aja fisik, jasad gitu, tapi diembel-embeli kemuliaan, atau gimana ceritanya? Silakan. Ada yang melihat Mbak Herni nggak? Kok menghilang? Waduh, jangan-jangan dia kesamber naga nih. Ya. Mbak Herni kemana Mbak? Halo Mbak. Kok kabur? Saya bilang sama kamu ya, itu penglihatan, penglihatan ya, itu nubuatan, penglihatan. Iblis dilambangkan seperti ular tua, ya itu dia, penglihatan. Jadi kamu jangan mengartikan bahwa itu surga orang Kristen. Itu penglihatan apa yang akan terjadi nantinya. Sebelum Israel baru, semua akan iblis akan dihancurkan. Oke? Jadi kamu tidak mengerti ini ya, tetapi terserah kalian untuk mengartikan itu dengan pemahaman yang salah. Surga Kristen bukan berisi tentang ular itu. Ular itu adalah iblis, itu perlambang. Oke? Itu lambang. Thank you. Iya, cari cara sederhana untuk menghindari sesuatu yang tidak rasional itu ya, itu perlambangan, itu tanda, itu simbol. Sederhana kan? Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah ini penglihatan. Yang namanya penglihatan berarti ya sesuatu yang dilihat kan? Sesuatu yang akan terjadi. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga.
Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu juga oleh malaikat-malaikatnya. Jadi naga memiliki malaikat, Mikail juga memiliki malaikat. Nah, jelas di sini kan dikatakan peperangan. Nah, sementara kalian menurut iman Kristen di surga itu kelak kalian hanya berbentuk roh. Ya toh? Nah, malaikat ini juga makhluk roh. Iblis ini yang kamu katakan naga ini juga makhluk roh. Artinya kalian berada pada dimensi yang sama. Nah, terjadi peperangan. Apa Anda bisa katakan bahwa peperangan ini juga hanya merupakan perumpamaan saja? Sementara di kesempatan yang sama Anda mengatakan itu penglihatan. Berarti sesuatu yang akan terjadi kelak di surganya Kristen itu ada perang antara malaikat dengan iblis. Seru nggak tuh? Di surga ada perang, yang perang adalah iblis dan malaikat. Ular naga pula tuh yang diceritakan di sana. Ya, ular peton kek, ular paton atau apa gitu. Ular kobra kek, ngapa ular naga? Sementara ular naga itu adanya hanya di dunia halusinasi, dunia hayal, dongeng. Kenapa enggak ular yang lain? Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan itu hanya perumpamaan, itu hanya simbol, tapi kan nyatanya ke penglihatan. Penglihatan artinya sesuatu yang akan terjadi. Jadi yang terjadi kelak di surgamu itu adalah huru-hara perang dahsyat. Amerika Irak aja, manusia berperang dengan sesama manusia itu bisa meluluhlantakkan separuh dari isi bumi. Lah ini yang perang malaikat melawan iblis. Itu gimana ceritanya tuh? Itu surga apa neraka, Mbak? Coba Anda kasih saya pengertian yang bisa masuk akal gitu, bahwa di surga kalian itu ada perang makhluk roh, di mana kalian juga di sana adalah makhluk roh. Kasihan kalian, berlindung di mana kalian di sana? Jawab. Sekarang kalau kamu merasa aku sok tahu dengan ajaran kamu, sekarang aku tanya kamu kan katanya orangnya hebat ya, selalu dalil. Sekarang jelasin ke aku, ya menurut kamu Torah itu apa? Sabur itu apa? Injil itu apa? Menurut Quran kamu, jangan utak-atik kitab aku ya. Oke, kita sekarang bertahan dengan kitab masing-masing. Silakan sebutin menurut kitab kamu, Torah, Injil, dan Sabur itu apa? Karena di Quran kamu mengatakan bahwa percayalah kepada Injil, Sabur, dan Torah. Bagaimana kamu mau percaya kalau kamu sendiri tidak mengerti apa itu? Silakan jawab. Itu pertama. Kedua, sebutin dalam Quran kamu di mana di Quran kamu mengatakan bahwa Yesus, kata Yesus ya, jangan Isa. Isa itu bukan Yesus ya, karena dia tidak bangkit dan dia tidak mati. Dan dia itu lahirnya di pohon kurma. Sekarang sebutin di mana dalam Quran kamu kata Yesus itu bukan Tuhan. Kata Yesus ya, kan Qurannya kamu kan muncul setelah 600 tahun. Artinya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, harusnya ada di Quran kamu. Karena Quran kamu itu kan mengatakan dia penyempurna. Oke, thank you. Gak usah nanggapi VN yang lain. Membahas Quran itu ilmu kamu gak ada, Mbak Herni. Sekarang fokus kepada kebenaran yang kamu punya. Di surgamu ada perang. Ya, itu gimana ceritanya? Ini penting untuk dibahas. Karena ending daripada kehidupan di dunia itu berakhirnya di neraka dan di surga. Di neraka ada siksaan, ada huru-hara. Ya, di surga ada huru-hara, perang malaikat bersama dengan malaikat iblis. Malaikatnya Mikael berperang dengan malaikatnya iblis. Itu gimana ceritanya? Ini bukan hal sepele. Peperangan terjadi antara malaikat bersama pasukan malaikatnya dengan ular naga bersama pasukan malaikatnya. Sementara orang Kristen ya dengan pedenya mengaku mereka itu hidup di surga hanya dengan roh saja, meskipun itu bohong dan pembodohan akal sehat. Karena saya bisa membuktikan bahwa di surganya Kristen itu bukan cuman roh saja. Di surganya Kristen itu ada jasad, lengkap kelamin, lengkap payudara, lengkap pantat bahenol, lengkap mata jelita, lengkap bibir seksi. Itu di surgamu. Diceritakan di sana seperti itu. Pesundal-pesundal itu tentu memiliki
pantat, memiliki paha, memiliki kaki, memiliki bibir. Terbukti, ya terbukti di dalam Matius 25 ayat 9, Matius 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, sudah di surga masih juga dikatain gadis bodoh. Sudah begitu katanya makhluk roh, tapi kok berkata-kata. Lalu katanya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Di surga tidak ada PLN, ya adanya hanya minyak, adanya hanya lampu pelita. Ini surga atau pedalaman hutan horizon, ya Amazon maksud saya, hutan Amazon atau apa ini, kok kayak gini surgamu. Lalu kemudian kamu katakan kami itu hidup dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kayak mana coba? Ini gadis-gadis dibilang gadis-gadis bodoh, gadis-gadis jahil, gadis-gadis goblok, bahlul. Kalau tubuh kemuliaan, kenapa di surga ada gadis-gadis bodoh, mulia tapi kok bodoh gitu? Kalau tubuh kemuliaan, kenapa di sana masih ngemis-ngemis lampu minyak karena lampunya hampir padam? Gitu. Jadi surga kayak mana ini yang ditawarkan oleh Kristen setelah Kristen menghujat surganya Islam gitu. Ya, di sana ada kawin mawin. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pasti kamu ingin mengatakan itu perlambangan, itu simbol-simbol. Tapi kamu lupa itu penglihatan. Artinya penglihatan itu adalah nubuatan. Artinya nubuatan itu sesuatu yang bakal terjadi. Apa itu? Yesus nikah. Ayo, ada perempuan-perempuan goblok di surga. Mati lampu, kekurangan minyak, ada perang. Ini surga atau apa ini ceritanya? Coba kamu jelaskan. Tempo hari Bang Zul, waktu si Herni ini voice note sama Bang Zul itu handphone aku kebetulan lagi error ya. Lagi error, susah ngirim itu. Jadi ngirim voice note mental lagi, ngirim chattingan nggak masuk. Itu dia itu membahas apa sih tempo hari ya? Ih, greget banget, kayak yang pinter gitu loh. Kayak yang pinter, kayak yang dia mengerti ajaran Islam, dia kayak mengerti Al-Quran. Itu ngomongnya itu loh, kayak gimana ya, sok tahu banget. Padahal salah udah pengen masuk aja. Ini ya, handphonenya bermasalah. Kalau bicara nadanya dia itu nada gimana ya, kayak mendongak gitu loh, kayak ngangkat dagu, menyebalkan sekali. Biasanya sih mental budak itu kayak gitu. Mental budak itu gitu. Kalau nggak kelihatan sama majikannya, dia yang belagu kayak majikan. Itu budak itu kayak gitu deh. Ya. Saya ada pengalaman sama dia nih kan. Saya marah-marah sama dia kan. Gara-gara ngatain Rasulullah itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi giliran kitabnya yang dibahas, nangis dia. Makanya dia menghindar terus sama saya. Dia kan menghujat Islam tuh. Di surga Islam itu katanya ada persundalan dan lain sebagainya. Segala macam hujatan lah dia ucapkan untuk bagaimana bisa umat Islam itu bisa kalah gitu dalam memaparkan kebenaran. Padahal di dalam kitabnya sendiri, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, kata junjungan dia, bapak dia Paulus, surga itu tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Nah, sementara ayat-ayat tentang bidadari dalam Al-Quran itu penuh dengan makna yang tersirat di dalamnya. Contoh, muatan apa ya yang melatar belakangi sehingga Rasulullah mengatakan tentang bidadari di surga. Dia harus tahu asbabul nuzulnya kayak mana dalil itu. Dia harusnya tahu bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu itu kepada orang yang jahiliyah, orang yang gemar seks,
orang yang tidak ada aturan hidup, orang yang namanya jahil ya, namanya aja jahil. Nah, mereka gemar main perempuan, mereka gemar bersundal. Makanya Rasulullah datang memberikan hukum. Kalau kamu tidak lagi berzina, kalau kamu tidak lagi minum khamar, kalau kamu tidak lagi ini dan itu, Allah menjanjikan kamu surga. Orang-orang jahiliyah bertanya, surga itu kami dapatkan apa? Dijawab oleh Rasulullah, di sana ada bidadari, di sana dia perawan terus. Akhirnya mereka orang-orang itu tertarik untuk melaksanakan Islam itu. Meski awalnya teriming-imingi tentang surga, minimal mereka sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang mereka anut kala itu. Itu dia pikirnya begitu ada dalam gambaran mereka tentang surga, tiba-tiba kalau bicara mengenai surga, udahlah orang Kristen itu. Teman-teman debater Kristen kalau bicara surga itu yang ada dalam benaknya itu adalah dunia persundalan, alam persundalan. Itulah mereka. Padahal di kitabnya mereka jelas dikatakan Yesus kawin. Dan itu penglihatan orang yang nulis di Pulau Patmos. Artinya kalau penglihatan berarti nubuatan kan. Dia bilang itu simbol, itu perlambangan. Itu perlambangan apa? Perlambangan akan terjadinya pernikahan. Udah selesai. Nah, itulah ketidaktahuannya dia. Jadi memang benar dia ini mental budak itu tong kosong, otaknya kosong, mulutnya lebar sampai kuping. Itulah budak. Kan Kristen itu kalau sudah nggak bisa menjawab, nggak bisa menerangkan, nggak bisa membuktikan tuduhannya, jurusnya adalah teks yang lain, seakan-akan alasannya enggak, kelupaan, kelewatan. Kan ilmunya emang begitu, ilmu kelicikan. Dia kan kuliah di Fakultas Kelicikan, S3 dia, Fakultas Kelicikan, bukan di Unhas, bukan Universitas tak disangka. UTD Universitas tak disangka. Oh, Universitas tak disangka jurusan bahasa daerah. Iya benar kali tuh Bang. Lucu mereka ini menghujat Islam dengan surganya Islam. Padahal dalam kitab mereka Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3 yang sering kali mereka banggakan. Di surga itu terdapat banyak tempat kata mereka. Di sana banyak tempat tinggal menurut mereka. Maka Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi Kristen katanya. Loh, katanya makhluk roh, kok butuh tempat? Lucu kan? Jadi tidak sinkron antara penjabaran mereka tentang surga dengan fakta yang ada dalam kitab mereka. Mereka mencoba untuk menyembunyikan aib yang ada di dalam kitab mereka tentang surga. Kalau saya mau kaji, teliti secara tekstual proof tentang apa itu samayin yang mereka kemudian ganti menjadi surga, kacau mereka itu nantinya. Sayangnya, baik Meme Kece maupun siapapun yang berdebat tentang surga, mereka tidak ada yang berani untuk betul-betul komite, ya, sparring untuk membahas itu. Apa sih itu Samayim? Apa sih itu Auranus? Ya, di dalam perjanjian baru. Tentang apa sih yang mereka kemudian sebut dengan sebutan surga itu? Dan seperti apa kehidupan surga versi kitab mereka itu? Ini nggak berani mereka jawab. Ya, nggak berani mereka jawab. Bahwa di surga mereka itu nanti di Wahyu 19 ayat 6, semua orang dari suku bangsa ya berkumpul ya, untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, memuji pakai apa? Wong di sana tidak ada mulut, nggak ada otak, nggak ada kepala, nggak ada hati. Jadi gimana mau memuji? Itu. Gimana mau memuji? Bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi katanya mereka di sana. Berdiri berbaris-baris menggunakan baju putih sambil di tangan mereka memegang palem. Itu kayak mana coba? Megang palem pakai apa loh? Dia makhluk roh. Berpakaian warna putih, berseragam putih, pakaian apa coba? Oh, mereka makhluk roh. Ini lagi yang ku bilang, teman-teman Kristen kalau diajak berdiskusi tentang surganya dia, mencret. Gitu, Deng. Nggak masalah kalau aku rasa aku itu ilmu aku nggak ada masalah, ya udah. Makanya setiap aku dialog ya dengan yang lain, nggak usah kamu tanggapin. Anggap aja itu angin lalu, karena nggak ada apa-apanya. Nggak masalah saya sih. Masing-masing orang punya pendapat ya. Aku orangnya terbuka ya, demokratis ya. Terserah orang mau ngomong apa tentang aku ya silakan aja. Kalau aku nggak punya ilmu ya udah.
Gitu aja kok repot. Jadi nggak usah lah dialog dengan aku. Kalau aku kirim VN nggak usah ditanggapin. Karena kan nggak level gitu. Gitu loh. Iya bener itu. Tante Erni. Nggak level. Kalau menurut dia ya nggak usah. Kenapa begitu susah? Oke? Kan kelihatan dan itu terbukti. Giliran kamu bertanya tentang Al-Quran, tentang surganya Islam, situ paling hebat. Bahkan dulu pernah kamu katakan Rasulullah Muhammad SAW itu tukang sodomi dan lain-lain sebagainya. Artinya ilmu kamu itu jauh lebih hebat daripada kami, ya. Karena sampai segitunya kamu bisa dapat ilmu, sampai tuduhan-tuduhan seperti itu kamu bisa, dan mampu lisanmu itu sebagai seorang wanita melontarkan kalimat seperti itu. Kami yang tidak pernah mengaku sebagai ajaran kasih, tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat seperti itu tentang ketuhananmu, tentang agamamu. Justru ini saya sedang membahas surgamu, yang ada perang naga, yang ada pesundal-pesundal, yang ada wanita-wanita jahil. Itu yang saya bahas untuk menguji benarkah kamu itu paham tentang kitabmu, kan gitu. Tapi kamu berlarian kemana kemari, menghindar materi ini. Kenapa? Karena materi ini adalah materi yang sangat menampar kamu atas semua hujatanmu terhadap Islam. Di surga Islam ada bidadari, ada pesta seks, ada ini dan itu. Iya kan? Itu kan yang selalu kalian lontarkan, kalian setiap menghujat. Nah sekarang saya tanya, kalau di surgamu kayak mana? Ayo, kamu katakan perang naga dan malaikat Mikail itu penglihatan. Ngerti enggak kamu apa itu penglihatan? Penglihatan itu nubuatan. Ngerti enggak kamu nubuatan? Nubuatan itu adalah sesuatu penggambaran apa yang akan terjadi kelak. Ngerti enggak kamu apa yang akan terjadi? Nah, kalau itu betul adalah nubuatan, artinya penglihatan seorang nabi, berarti itu akan nyata, akan terjadi. Kecuali sang penulis Wahyu di Pulau Patmos itu bukan nabi, bukan rasul, berarti itu bohong, itu dongeng. Nah sekarang kamu tentukan itu dongeng atau kebenaran. Kalau itu kebenaran, berarti kamu harus mengakui di sana ada perang. Gimana? Kalau tidak kamu akui itu sebagai kebenaran, ya sudah, bakar sudah itu kitab Wahyu. Ya. Jadi Mbak Erni ini cara menghindarnya dari saya itu udah kelihatan tuh. Ya. Kamu tajam seperti silet ketika kamu bertanya kepada teman-teman sahabat-sahabat saya muslim. Tapi giliran saya bertanya tentang surgamu, kamu salto sambil tertawa-tertawa, cengeng-nyesan, seakan-akan kamu jelas sekali menutupi sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sekarang kamu bertanya apa itu Torah, apa itu Zabur, apa itu Injil dalam Al-Quran. Padahal ini materi usang yang sudah sering saya bahas, ya, udah sering saya kaji sama teman Kristen-Kristenmu yang ilmunya juga sama, cari 11-12 denganmu. Al-Quran nyata mengatakan kok ahli kitab itu gemar menyembunyikan. Contoh salah satu yang disembunyikan itu adalah Injilnya Barnabas. Di dalam kitabmu dikatakan Barnabas itu nabi, dikatakan Barnabas itu rasul, dikatakan Barnabas itu berselisih paham dengan Paulus sehingga berpisah, sehingga mereka masing-masing mengajarkan Injil. Nah Injil Barnabas itu mana? Injil yang dikabarkan Barnabas itu Injil apa? Hayo, firman yang disampaikan oleh Barnabas untuk menginjil di Siprus itu firman yang mana? Gak ada kan kalian bisa jawab. Berarti apa yang dituangkan dalam surah Ali Imran, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Baqarah tentang kitab terdahulu, Zabur, Mazmur, dan juga Injil bahwa disembunyikan, dirubah-rubah, itu sudah benar adanya. Lalu kemudian Anda ingin mengetahui, ya kitab itu seperti apa? Loh, itu bukan kitab kami. Itu kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Tugas kami mengimani bahwa kitab itu dulu pernah ada, diwahyukan oleh Allah. Kemudian kitab itu perlu kami imani bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah, sudah disembunyikan sebagian setelah mereka tahu kebenaran. Udah selesai kan? Nah kembali kepada masalah surgamu. Itu gimana ceritanya ada perang naga di dalam? Ya, pertanyaan saya yang pertama kamu tidak jawab. Apakah yang bangkit itu jasadmu atau rohmu saja? Kamu bilang yang bangkit adalah tubuh kemuliaan. Nah tubuh kemuliaan itu apa maksudnya?
ya, hidung pakai anting-anting gitu, rambut dipirang gitu, pakai tato, baru itu dikatakan tubuh kemuliaan. Kamu nggak mampu jelasin kan? Wajar kemudian ketika kamu hanya menanggapi via orang lain, gitu loh Mbak Herni. Iya bang, kalau kita sudah berbicara sorga, mereka itu nampak sekali kecemburuan mereka. Di mana di sorga itu adalah di tempat yang sudah dinyatakan tempatnya kenikmatan, apapun yang kita inginkan ada di sana. Berbeda dengan sorga versinya mereka. Padahal mereka menggembar-gemborkan bahwa Yesus itu sudah menjamin sorga. Ya kenapa mereka tidak percaya kalau misalkan benar, meskipun bohong, nah kayak gitu kan? Yesus menjamin sorga, kenapa mereka tidak mati gitu loh, tidak mati aja sekalian? Karena mereka juga mungkin mempertimbangkan untuk janji sorga ini. Karena pada faktanya mereka juga tahu kalau misalkan di sorganya umat Kristen itu terjadi konflik gitu. Surga mereka tidak nyaman, berbeda dengan surga yang dijanjikan Allah terhadap umat Islam, di mana di sana akan mengalir di bawahnya air yang ini, ada buah-buahan segala macam, dengan wanita-wanita yang senantiasa selalu perawan. Ya pokoknya segala macam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan di dunia ini adanya di surga, begitu. Nah itulah keirian kaum kafir ini. Dibilang kafir nggak mau, keberatan gitu kan, tapi pola pikirnya sama aja kayak orang-orang Zailiyah, mengatakan kalah dalam menjelaskan tentang kebenaran. Ya kebenaran kalau versinya mereka udah kita bisa nilai sendiri kan abang, kebenaran macam apa yang selalu keluar dari mulut-mulut mereka. Contohnya si Kris, apakah orang seperti itu akan dianggap benar? Helen, termasuk si Herni juga, apa orang-orang penghujat kayak gini yang dimaksud kebenaran menurut mereka itu? Ya benar sekali Dek. Jadi si penghujat ini itu mereka tidak ada ilmu tentang kitab yang mereka punya, baik kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi maupun kitab yang mereka ambil dari orang-orang Yunani. Padahal kalau mereka itu sehat ya. Di dalam Yesaya 65 ayat 30 di ayat 23. Di situ jelas dikatakan bahwa di surga manusia tidak akan bersusah payah dengan percuma. Tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak. Karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Artinya, kalau di surga itu jelas-jelas sudah tidak ada lagi jasad, hanya roh saja, maka ayat ini tidak perlu ada. Di surga mereka itu tidak bersusah payah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak. Iya iyalah, namanya juga makhluk roh. Tetapi karena bukan makhluk roh, maka dikatakan di situ di ayat Yesaya 65 ayat 23 itu bahwa di surga manusia tidak akan bersusah payah dengan percuma, tetapi tetap aja manusia tapi tidak bersusah payah. Tetap aja manusia tapi tidak melahirkan. Tetap aja mereka bersetubuh tetapi dia tidak melahirkan. Tetap aja mereka hidup layaknya manusia di bumi, makan, minum dan seterusnya, tapi mereka tidak mati. Karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati oleh Allah. Nah, menurut Yesaya 62 ya, 65 ayat 23 ini, di surga itu semuanya orang-orang yang diberkati. Berarti Kristen tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Alasannya karena mereka ini adalah orang-orang yang dikutuk. Kenapa saya katakan orang Kristen itu orang dikutuk? Karena di dalam kitab Kejadian ayat 12 ayat 3, Allah berfirman, "Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham." Nah, umat Islam setiap saat memberkati Abraham, berarti setiap saat umat Islam itu diberkati. Sebaliknya, setiap saat umat Kristen itu mengutuk Abraham dengan tuduhan Abraham itu pesina, Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu memiliki anak haram dan seterusnya, berarti setiap saat juga mereka ini dikutuk. Berarti orang ini bukan keturunan yang diberkati. Sementara Yesaya 65 ayat 23 mengatakan,
orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang diberkati. Belum lagi kalau kita melihat di ayat 25-nya, dikatakan di surga itu tidak ada perbuatan jahat atau berlaku busuk. Artinya di sana itu ada jasad. Kenapa? Karena di situ jelas dikatakan tidak ada lagi perbuatan jahat, tidak lagi berlaku busuk. Nah, kalau di sana hanya roh, ngapain ayat ini diwahyukan? Wah, namanya juga makhluk roh kok. Jadi tidak mungkin lagi seperti yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah hebatnya orang-orang Kristen ini. Karena buta akan kitab yang mereka ambil, maka seperti itulah penyebarannya. Sedikit lagi, di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan juga di ayat 6. Di sana dikatakan tidak ada lagi orang cacat, tidak ada lagi orang tuli, tidak ada lagi orang lumpuh atau macam-macam penyakit lainnya, karena mereka semua akan disembuhkan. Nah, artinya di sana itu bukan hanya roh. Di sana itu bukan hanya ruh, tetapi di sana itu adalah makhluk yang lengkap jasad, tapi tidak tuli, tapi tidak cacat, tidak lumpuh, dan seterusnya. Meskipun lumpuh ketika di bumi, ketika dia bangkit tidak lagi lumpuh. Berarti ketika bangkit lengkap dengan jasadnya. Ayat ini jelas mengatakan seperti itu. Ya, itulah kebodohannya orang-orang Kristen. Makanya saya bilang, oh, sahabat-sahabat kita Kristen yang suka menghujat kayak si Herni ini yang pernah mengatakan Rasulullah itu tukang sodomi, dia itu tukang dia suka pencuri, perampok, ya, suka merampas istri orang, katanya dia. Itu adalah mental budak yang otaknya kecil tapi mulutnya lebar sampai kuping, bisanya hanya menghujat, seperti itu. Oke, para sahabat sekalian, karena sang penghujat Herni Helen ini sudah keok dalam bahasan surga, dia nggak ada nyali untuk membahas surga. Yang pada intinya saya hanya ingin menyampaikan kepada para sahabat dimanapun berada, bahwa surga di dalam Kristen itu satu, ada perang antara naga melawan malaikat. Bisa dibayangkan bukan? Kalau kita di surga, ya, atau di bumi inilah, jangan di surga, di bumi ini tiba-tiba terjadi perang antara malaikat dengan ular naga, itu kayak mana kehidupan ini coba? Baru aja binatang kecil, virus kecil, ya, COVID-19, dunia menjadi beku, dunia menjadi seram, dunia menjadi kiamat. Ya, saya bahasakan kiamat. Apatah lagi naga, ular naga, perang. Melawan siapa? Melawan malaikat. Apa bisa dibayangkan tuh malaikat seperti apa hebatnya? Seperti apa besarnya? Perang dia di tengah-tengah manusia yang hanya makhluk kecil ini. Itu kehidupan surga seperti apa yang bisa dijual, dijajakan seperti itu. Ya, kalau saya membahas surga secara detail sesuai dengan penggambaran yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, hancur. Mereka bisa gulung tikar. Sayangnya tidak ada debater Kristen yang mau duduk bersama hadap-hadapan untuk membahas ini. Ya, hadap-hadapan untuk membahas ini. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman Kristen itu cemburu terhadap surganya Islam. Karena begitu banyak janji-janji kenikmatan yang Allah berikan kepada Islam. Di surga adalah tempat kenikmatan. Di surga adalah tempat kenikmatan. Sayangnya, karena otak mereka itu adalah otak cabul. Ketika bercerita tentang surga, yang ada dalam benak mereka itu pencabulan. Pencabulan. Otomatis kalau mendengarkan kata surga, ya mereka punya kelamin itu langsung nyiut-nyiut. Karena yang ada di bayangan mereka itu ya pencabulan, seks party, itu yang ada dalam benak mereka. Padahal di surganya Islam itu yang masuk hanya orang kudus, orang suci, orang yang diberkati. Kayak mana orang yang diberkati mau melakukan hal seperti itu? Kan tidak mungkin. Ibarat kata Allah menjanjikan, kelak kamu masuk ke dalam surga, aku akan berikan kamu 1 kontainer ayam goreng, aku kasih kamu 10 kontainer buah-buahan, aku kasih kamu 1 kontainer ayam panggang misalnya. Senang kan kita mendengarnya, tapi begitu kita masuk disajikan betul-betul beberapa kontainer, apakah kita langsung makan semuanya kita lahap? Kan tidak. Demikianlah penggambaran bidadari. Kita dikasih bidadari sebagai pelayan, bukan hanya pelayan seks, segala-galanya pelayan. Kita mau makan mangga, baru dibersihkan dalam hati mangga, sudah ada, karena ada pelayan yang melayani. Kita mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah ada duluan. Kan gitu. Saking nikmatnya itu surga. Jadi pelayan-pelayan berupa bidadari itu
Ya, itu adalah penggambaran ya yang diberikan oleh Allah betapa nikmatnya surga itu untuk untuk supaya manusia itu betul-betul konsen terhadap tidak lupa terhadap janji Allah dan tidak terkecoh oleh tipuan iblis di muka bumi ini, agar manusia tidak terlalu mencintai dunia ya, tetapi berobsesi ingin masuk dalam kerajaan Allah dengan berkat Allah, kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Kristen itu tidak akan mungkin masuk di surga. Nggak mungkin. Surga yang sesungguhnya ya, bukan surga perang naga. Kalau surga perang naga, mereka pasti semuanya masuk ke dalam. Diobok-obok, dihancurin, diblender sama naga nanti mereka itu. Tapi kalau surga yang sebenarnya, yang disebut dengan Samayim, ya, itu yang masuk hanya orang-orang yang diberkati. Sementara orang Kristen itu adalah orang yang dikutuk. Kejadian 12 ayat 3 jelas. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Nah, Kristen kayak mana? Abraham itu pezina, Abraham itu pesundal, Abraham itu memiliki anak haram, Abraham itu menikahi budak, Abraham itu tidak percaya kepada janji Allah, Abraham itu bukan nabi. Itu orang Kristen. Artinya dia mengutuk Abraham. Ismail anak haram, berarti Abraham berzina, berarti dengan kata dia mengutuk Abraham. Nah, sementara kitab Yesaya 65 ayat 23, surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang mendapat berkat dari Allah. Sementara mereka sudah dikutuk. Belum lagi ketika kita bercerita tentang pengajaran Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Kelak yang dihakimi oleh Yesus, kelak yang diusir oleh Yesus adalah mereka yang menyebut Yesus Tuhan. Bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, terus kemudian mengusir setan atas nama Yesus. Siapa mereka? Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tetapi Kristen. Berarti mereka diusir. Di dunia aja mereka diusir, apatah lagi di surga, di akhirat. Jadi tidak akan pernah ada titik celah orang Kristen penyembah dewa-dewa ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tidak ada. Untuk itulah saya menghimbau kepada siapapun Anda yang mendengarkan VN saya ini, ya, tolong jangan mau terpengaruh untuk murtad hanya karena Indomie. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah selain Islam. Abraham mengajarkan Islam, Ishak Yakub mengajarkan Islam, Musa mengajarkan Islam, Daud Salomo mengajarkan Islam, dan yang terakhir Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus mengatakan, Islam untuk kalian semua, Shalom alaihim, kata Yesus. Dan tidak pernah ada terlontar satu kata pun di mulut Yesus, Kristen untuk kalian semua. Nggak ada. Kata Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi. Tapi kata Shalom, kata Islam, itu setiap nabi mengajarkan agar orang nantinya berada pada ajaran agama Islam. Shalom alaihim, ajaran agama Islam untuk kalian semua. Itu pernyataan Yesus dalam Lukas 24 ayat 36. Saya kira sampai di sini ya para sahabat sekalian. Karena Herni ya sudah tidak ada nyali lagi untuk melayani saya berdiskusi, karena memang dia kelasnya hanya kelas coro, hanya kelas penghujat yang berdasarkan hanya kebenciannya, hanya ketidaktahuannya terhadap Quran. Saya doakan beliau mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah sehingga dia bisa menjadi salah satu bidadari di surga, bukan menjadi salah satu gadis-gadis bodoh yang kekurangan minyak di neraka yang berlabelkan surga penuh ular naga. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.